Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke pembahasan sektor media ya. Dimana yang pertama ini ada Bimantara atau Global Mediacom. Untuk penutupan hari Jumat lalu dia ditutup di level 268 ya. MACD-nya ini dead cross, stock RSI juga dead cross, weekly-nya dead cross untuk MACD-nya, status RSI-nya ini dead cross juga ya, atau rimbitan ya. Nah, saya pikir untuk Bimantara ini masih akan tertekan ya dalam satu pekan ke depan ya guys ya. Tapi kecenderungan ini akan menyamping ya, ini udah mendekati ujung dari ini ya, ujung dari descending triangle. Tapi saya pikir sih volatilitasnya ini udah cukup terbatas ya guys ya. Saya pikir untuk level support 262 ini level yang bagus ya untuk masuk ya sebenarnya guys ya. Jadi di level ini di 262 ini untuk dia ditekan lagi ke bawah lagi sih saya pikir sih agak berat ya guys ya. Jadi probabilitasnya lebih banyak untuk dia rebound daripada untuk dia di breakdown lagi. Jadi saya pikir kalau dia koreksi di 262 ini masuk aja ya guys ya untuk Bimantara, BMTR. Nah, tapi untuk volatilitasnya ini cuman sampai di ini aja antara lower line dan upper line dari descending triangle ini untuk support dan resistnya ya dalam satu pekan ke depan. Cuman dalam saya pikir sih untuk mungkin 2 pekan ke depan akan coba dia ini ya guys ya, akan coba di break up ya untuk pola descending triangle ini. Cuman dalam sepekan ke depan ini cenderung sahamnya ini akan pergerakan lebih menyamping sebenarnya, terus agak sideways ya, masih mengikuti pola dari descending triangle gitu. Jadi cenderung untuk menyamping lah ya harga sahamnya. Jika koreksi di 262 sih masuk aja saya pikir untuk di hold ya, di hold agak lama ya. Dalam 2 pekan ke depan sih akan cenderung untuk dia lebih lebih ada dorongan untuk untuk dia break up ya pola dari descending triangle ini. Itu untuk BMTR. Jadi kalaupun mau main jangka pendek ini masuk di 262 ya, nanti begitu ada rebound minor exit gitu. Cuman sebenarnya 262 itu juga untuk long investor sih level yang cukup aman ya untuk masuk ya guys ya, untuk di keep agak lama untuk sahamnya gitu. Oke, selanjutnya ada MNCN ya. MNCN ini di 460 ya penutupan hari Jumat. Nah, dia juga di ujung dari descending triangle ya ini untuk MNCN. Untuk status RSI ini masuk area oversold, MACD-nya ini dead cross. Weekly-nya kita lihat, weekly-nya ini golden ya untuk status RSI, maupun ini juga ada peluang untuk dia golden ya guys ya, karena kekuatan penjualan juga udah mulai menurun ya. Nah, untuk daily-nya sendiri ini saya pikir sih peluang penurunannya sih udah terbatas ya guys ya. Ini sebenarnya dia coba untuk breakdown ya ke bawah dari descending triangle, cuman ini nggak berhasil ya. Jadi level 466 ya guys ya, untuk sebenarnya untuk lower line dari descending triangle. Sebenarnya masuk level sekarang juga nggak ada masalah ya untuk MNCN. Jadi kemungkinan ini akan lebih menyamping untuk pergerakan sahamnya atau sideways. Cuman probabilitasnya untuk dia turun lagi itu semakin kecil. Peluang probabilitasnya lebih besar untuk dia break up atau dia menyamping ya dalam pekan depan ya guys ya.
Itu walaupun ini dead cross ya untuk status MACD-nya sama status RSI-nya ya. Cuman ini kita lihat sih untuk apa namanya, untuk volumenya makin menurun ya, test lihat ini ya, makin menurun gitu, makin menurun. Jadi saya pikir sih udah terbatas ya untuk ruang penurunannya gitu. Jadi sekarang sih level yang cukup aman ya untuk masuk untuk MNCN, untuk di keep lama lah ya, keep lama, untuk di hold lebih lama gitu. Itu ini harganya menarik untuk MNCN sih. Oke, untuk MNCN nanti level resistnya ya, kalau di break up ini di level 500 ya, paling dekat ya, 500 gitu. Jadi saya pikir sih dalam 2 pekan ke depan ya kan peluangnya lebih besar untuk di break up ya untuk saham MNCN gitu. Sebenarnya nanti ini minggu-minggu krusial ya guys ya. Ini saya pikir juga untuk MNCN sih ini target semakin menyempit ya untuk fluktuasinya ya guys, karena udah di ujung dari descending triangle gitu. Jadi peluang lebih banyak untuk dia break up ke atas. Selanjutnya yang terakhir ada SCMA. CMA di 149 ya, closing di hari Jumat lalu. Terus untuk apa namanya, untuk status RSI golden ya, MACD-nya nih dia agak melemah nih kekuatan penjualannya. Selanjutnya weekly-nya ini dead cross ya untuk RSI, MACD-nya nih golden gitu. Nah untuk apa namanya, untuk SMCA sendiri ini sebenarnya udah breakdown ya dari pola ascending triangle. Nah untuk apa namanya, untuk status RSI daily-nya ini ada cenderung untuk nanti dia untuk mengalami rebound minor ya guys ya, untuk di minggu depan ya, rebound minor. Cuman walaupun dia rebound minor, ini level ininya di sekitaran ini ya, 155 ya 155 guys, itu level resistnya ya yang paling dekat. Jadi saya pikir untuk SMA ini di apa namanya, dalam pekan depan akan ada, saya pikir akan ada ini ya, akan ada usaha untuk ini ya, candlenya ya, akan ada usaha untuk membalikkan arah ya. Jadi lebih banyak probabilitasnya untuk di pekan depan ini untuk dia mengalami kenaikan ya, mungkin di akhir-akhir pekan ya guys ya, akhir-akhir pekan sampai awal pekan depan itu, awal pekan ini ya, bukan ini ya, bukan Senin besok, Senin Selasanya minggu depannya lagi gitu ya. Jadi cenderung untuk nanti dia membalikkan arah tren ya guys, untuk dalam masa pikir dalam 2 pekan depan ini juga sebenarnya udah mulai kelihatan ya. Nah ini, nah ini cenderung untuk dia mengalami kenaikan ya gitu, cuman enggak terlalu ini, saya pikir enggak akan terlalu agresif ya kenaikannya. Oke guys, saya pikir itu ya. Jadi untuk apa namanya, untuk subsektor media saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.